I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Putriani, mahasiswa Psikologi Universitas Syahkuala. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi psikologi kepribadian, yaitu teori Albert Bandura tentang psikologi kognitif sosial. Manusia sering menemukan bahwa jalan hidupnya secara permanen diubah oleh pertemuan-pertemuan tidak terduga dengan orang lain ataupun oleh kejadian-kejadian yang tidak direncanakan. Pertemuan secara kebetulan dan peristiwa tidak disengaja dalam kehidupan seseorang seringkali menentukan siapa yang akan dinikahinya, karir apa yang ditekuninya, dan di mana ia tinggal, dan bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Gambaran umum teori kognitif sosial oleh Albert Bandura menekankan kejadian-kejadian yang tidak disengaja walaupun juga menyadari bahwa pertemuan dan kejadian ini tidak selalu mengubah jalan hidup seseorang. Bagaimana kita berinteraksi terhadap kejadian dan pertemuan yang diharapkan lebih berpengaruh daripada peristiwa itu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk ke teorinya. Teori kognitif sosial memiliki beberapa asumsi dasar. Pertama, karakteristik yang paling menonjol dari manusia adalah plastisitas, yaitu bahwa manusia mempunyai fleksibilitas untuk belajar berbagai jenis perilaku dalam situasi yang berbeda-beda. Bandura setuju dengan Skinner bab 15 bahwa manusia mampu dan betul-betul belajar melalui pengalaman langsung. Tetapi Bandura lebih menekankan terhadap proses belajar dengan cara diwakilkan, yaitu belajar dengan mengobservasi orang lain. Nah, asumsi yang kedua melalui tradisi reciprocal question model yang meliputi perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi. Dapat terlihat bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk mengontrol kehidupannya. Manusia dapat mengubah kejadian yang tidak menetap menjadi suatu metode yang cukup konsisten dalam mengevaluasi serta mengontrol lingkungan sosial dan budaya mereka. Nah, sedangkan asumsi yang ketiga, teori kognitif sosial menggunakan perspektif again, yaitu manusia mempunyai kapasitas untuk mengontrol sifat dan kualitas hidup mereka. Manusia adalah produsen sekaligus produk dari sistem sosial. Asumsi yang keempat, manusia mengatur tingkah lakunya berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lingkungan fisik dan sosial dari seseorang, sementara faktor internal meliputi observasi diri, proses penilai, dan reaksi diri. Nah, yang kelima yaitu saat seseorang menemukan dirinya dalam situasi yang ambigu secara moral, mereka biasanya berusaha untuk mengontrol perilaku mereka melalui agen moral yang meliputi mendefinisikan ulang suatu perilaku, merendahkan atau mendistorsi konsekuensi dari perilaku mereka, melakukan humanisasi atau menyalahkan korban dari perilaku mereka, dan mengalihkan atau menguburkan kewajiban atas tindakan mereka. Nah, langsung saja kita masuk ke biografi Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925. Albert Bandura lahir di Alberta, tepatnya di Kanada. Tahun 1992, Albert Bandura mencapai gelar PhD. Beliau menempuh pendidikan sarjana di bidang psikologi klinis selama 1 tahun, menempuh pelatihan postdoktoral di bidang klinis. Tahun 1952, bekerja di Universitas Stanford dan menjadi profesor. Tahun 1974, menjadi ketua American Psychology Association. Dan tahun 1974, beliau menjadi ketua APA. Kemudian beliau pada tahun 1972 dianugerahi penghargaan Distinguished Scientist Award. Belajar. Salah satu asumsi awal dan dasar teori kognisi sosial Bandura adalah bahwa manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari berbagai sikap, kemampuan, dan perilaku serta cukup banyak dari pembelajaran tersebut yang merupakan hasil dari pengalaman tidak langsung. Walaupun manusia dapat dan memang belajar dari pengalaman langsung, banyak dari apa yang mereka pelajari didapatkan dengan mengobservasi orang lain. Menurut Albert Bandura, belajar terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran observasional dan pembelajaran aktif.
Yang pertama kita akan membahas pembelajaran observasional. Bandura yakin bahwa observasi memberikan jalan pada manusia untuk belajar tanpa harus melakukan perilaku apapun. Manusia mengobservasi fenomena alami, tumbuhan, hewan, air terjun, pergerakan bulan dan bintang-bintang, dan lainnya. Tetapi yang terpenting bagi teori kognitif sosial adalah asumsi bahwa mereka belajar melalui observasi perilaku orang lain. Bandura yakin bahwa pembelajaran melalui observasi lebih efisien daripada belajar melalui pengalaman langsung. Dengan mengobservasi orang lain, manusia tidak perlu mengalami berbagai respon yang dapat berakibat pada hukuman atau tanpa menghasilkan penguatan sama sekali. Nah, kita lanjut ke pemodelan. Inti dari pembelajaran melalui proses observasi adalah pemodelan atau modeling. Pembelajaran melalui pemodelan meliputi penambahan atau mengurangi suatu perilaku yang diobservasi dan menggeneralisasi dari suatu observasi ke observasi lainnya. Dengan kata lain, pemodelan meliputi proses kognitif dan bukan sekedar melakukan imitasi. Pemodelan lebih dari sekedar pencocokan perilaku dari orang lain, melainkan merepresentasikan secara simbolis suatu informasi dan menyimpannya untuk digantikan di masa depan. Beberapa faktor menentukan apakah seseorang akan belajar dari seseorang model dalam situasi tertentu. Pertama, karakter model tersebut sangat penting. Yang kedua, karakteristik dari seorang melakukan observasi juga mempengaruhi kemungkinan untuk melakukan pemodelan. Dan yang ketiga, konsekuensi dari perilaku yang akan ditiru juga mempunyai pengaruh terhadap pihak yang melakukan observasi. Pembelajaran observasional. Bandura 1986 menemukan 4 proses yang mengatur pembelajaran melalui observasi, yaitu perhatian, representasi, produksi perilaku, dan motivasi. Setiap respon yang dibuat oleh seorang akan diikuti oleh suatu konsekuensi. Beberapa dari konsekuensi ini dapat memuaskan, beberapa tidak memuaskan, dan yang lainnya bahkan tidak mendapatkan perhatian secara kognitif, sehingga hanya mempunyai efek yang kecil. Bandura yakin bahwa perilaku manusia yang kompleks dapat dipelajari saat seseorang memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi perilaku manusia. Konsekuensi dari respon ini memiliki setidaknya 3 fungsi. Yang pertama yaitu konsekuensi dari respon memberikan kita informasi mengenai dampak perilaku kita. Yang kedua, konsekuensi dari respon-respon motivasi perilaku kita yang bersifat antipasi. Yang ketiga yaitu konsekuensi dari respon berfungsi untuk menguatkan perilaku. Albert Bandura mengadopsi suatu pendirian yang cukup berbeda. Teori kognisi sosialnya menjelaskan fungsi psikologi dalam kognisi reciprocal quotient. Sistem ini mengasumsikan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara 3 variabel, yaitu lingkungan, perilaku, dan manusia. Manusia yang dimaksud oleh Bandura diaplikasikan secara umum walaupun tidak eksklusif, seperti faktor kognitif, yaitu memori, antisipasi, perencanaan, dan penilaian. Bandura menggunakan istilah timbal balik untuk mengindikasikan antara interaksi dari dorongan-dorongan, tidak hanya suatu tindakan yang sama atau berkelainan. Ketiga faktor yang berhubungan timbal balik tidak perlu mempunyai kekuatan yang sama atau memberikan kontribusi yang setara. Berikut di atas ada contoh tradi reciprocal causation. Contoh di atas mengilustrasikan interaksi timbal balik dari faktor perilaku, lingkungan, dan personal dari sudut pandang sang ayah. Pertama, permohonan anaknya mempengaruhi perilaku sang ayah, yaitu E mempengaruhi si B. Juga menentukan sebagian kognisi sang ayah, yaitu E mempengaruhi P. Perilaku sang ayah membantu untuk membentuk perilaku anaknya, yaitu lingkungan sendiri. B mempengaruhi E, perilakunya juga mengaruhi pikirannya sendiri, yaitu B mempengaruhi P, dan kognisinya menentukan sebagian dari perilakunya P mempengaruhi B. Untuk melengkapi lingkaran ini, P atau manusia harus mempengaruhi E atau lingkungan. Bagaimana kognisi sang ayah membentuk secara langsung lingkungan tanpa diubah sebelumnya menjadi perilaku? Hal tersebut tidak dapat terjadi. Akan tetapi, P tidak hanya mengidentifikasi kognisi P, meliputi keseluruhan manusianya. Bandura mempunyai hipotesis bahwa manusia memunculkan reaksi yang berbeda dari lingkungan sosialnya melalui karakteristik fisik manusia seperti usia, ukuran ras, jenis kelamin, dan penampilan fisik, bahkan sebelum mereka melakukan atau mengatakan sesuatu.
Bandura pada tahun 1998 mendefinisikan pertemuan yang kebetulan adalah sebagian pertemuan yang tidak disengaja dari orang-orang yang saling mengenal satu sama lain. Sedangkan kejadian yang tidak disengaja adalah pengalaman dari lingkungan yang tidak terduga dan tidak disengaja. Agensi manusia adalah esensi dari kemanusiaan. Bandura 2001 yakin bahwa manusia bersifat meregulasi diri sendiri, proaktif, merefleksikan diri, dan dapat mengatur diri sendiri serta mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tindakan mereka sendiri untuk menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Menurut Bandura pada tahun 2001 mendiskusikan 4 aspek inti dari agensi manusia, yaitu intensionalitas, visi, reaktivitas diri, dan refleksi diri. Nah, kita masuk ke afikasi diri. Bandura tahun 2001 mendefinisikan afikasi dari sebagai keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap keberfungsian orang itu sendiri dan keyakinan dalam lingkungannya. Keyakinan atas afikasi seorang adalah landasan dari agen manusia. Manusia yang yakin bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang mempunyai potensi untuk dapat mengubah kejadian lingkungannya akan lebih mungkin untuk bertindak dan lebih mungkin untuk menjadi sukses daripada manusia yang mempunyai afikasi diri yang rendah. Apa sih yang berpengaruh pada afikasi diri? Afikasi personal didapatkan, ditingkatkan, atau berkurang melalui salah satu atau kombinasi dari 4 sumber. Yang pertama, pengalaman menguasai sesuatu. Yang kedua, pemodelan sosial. Yang ketiga, persuasi sosial. Dan yang keempat, kondisi fisik dan emosional. Agen proksi. Proksi meliputi kontrol yang tidak langsung atas kondisi sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Bandura 2001 mengatakan bahwa tidak ada orang yang punya waktu, energi, dan sumber daya untuk dapat menguasai semua aspek kehidupan sehari-hari. Untuk dapat berfungsi dengan sukses, seharusnya melibatkan kombinasi ketergantungan pada agen proksi dalam beberapa area fungsi. Nah, sebelumnya mohon maaf nih teman-teman, jadi di PPT ini ada kesalahan, seharusnya afikasi kolektif, namun situ regulasi diri. Nah, kita masuk ke afikasi kolektif. Afikasi kolektif adalah sebagai keyakinan yang dimiliki manusia mengenai afikasi kolektif mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, afikasi kolektif adalah kepercayaan orang-orang bahwa usaha mereka bersama akan membawa suatu pencapaian kelompok. Regulasi diri. Menurut Bandura, regulasi diri merupakan pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Faktor eksternal regulasi diri. Faktor-faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri setidaknya dalam 2 cara. Yang pertama, faktor-faktor tersebut memberikan kita suatu standar untuk mengevaluasi pribadi kita. Kedua, faktor-faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan menyediakan cara untuk mendapatkan penguatan. Penghargaan intrinsi tidak selalu cukup, kita juga membutuhkan insentif yang didapatkan dari faktor eksternal. Ada faktor internal yang mempengaruhi regulasi diri, yaitu observasi, proses penilaian, dan reaksi diri. Nah, regulasi diri melalui agen moral. Menurut Bandura, pada tahun 1999 melihat agen moral mempunyai 2 aspek, yaitu tidak menyakiti orang lain dan membantu orang lain secara proaktif. Nah, berikut merupakan gambar ilustrasi mekanisme ketika kontrol diri dilepaskan atau hanya dilakukan secara selektif. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mekanisme tersebut. Pertama, manusia dapat mendefinisikan atau merekomendasikan ulang sifat dasar dari perilaku itu sendiri dengan teknik seperti menjustifikasi hal tersebut secara moral, membuat perbandingan yang berpihak, atau memberikan label yang diperluas untuk tindakan mereka. Nah, kedua, mereka dapat meminimalisasi, tidak dihiraukan atau mendistorsi dampak merusak dari perilaku mereka. Ketiga, mereka dapat menyalahkan atau melakukan dehumanisasi terhadap korban. Keempat, mereka dapat memindahkan atau menguburkan tanggung jawab dari perilaku mereka dengan menguburkan hubungan antara tindakan dan dampak dari tindakan tersebut.
Perilaku disfungsi. Konsep Bandura mengenai tradi reciprocal causation mengasumsikan bahwa perilaku dipelajari sebagai hasil interaksi matua antara satu manusia, termasuk proses kognisi dan fisiologis, dua lingkungan termasuk hubungan interpersonal dan kognisi sosial ekonomi, dan tiga faktor perilaku termasuk pengalaman terdahulu dengan penguatan, tidak terkecuali juga dengan perilaku disfungsi. Konsep Bandura atas perilaku disfungsi lebih banyak membahas mengenai reaksi depresi, fobia, dan perilaku agresif. Depresi merupakan standar dan tujuan personal yang tinggi dapat berakibat pada pencapaian dan kepuasan diri. Akan tetapi saat manusia menempatkan suatu tujuan yang terlalu tinggi, mereka memiliki kemungkinan untuk gagal yang lebih tinggi. Kegagalan sering berakibat terhadap depresi, dan orang-orang depresi sering menurunkan nilai pencapaian mereka sendiri. Hasilnya adalah kesedihan kronis, perasaan tidak berbahagia, perasaan tidak memiliki tujuan, dan depresi yang bertahan. Bandura 1986 yakin bahwa depresi disfungsi dapat terjadi dalam satu dari tiga substansi regulasi diri, yaitu observasi diri, proses penilaian, dan reaksi diri. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu ada fobia. Fobia adalah ketakutan yang cukup kuat dan cukup bertahan untuk mempunyai efek yang cukup parah dan melumpuhkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Sebagai contoh, fobia terhadap ular menahan orang untuk melakukan berbagai pekerjaan dan menikmati berbagai aktivitas rekreasi. Fobia dan ketakutan dipelajari melalui kontak langsung, generalisasi yang tidak tepat, dan terutama melalui pengalaman observasi. Bandura 1986. Kemudian yang ketiga yaitu ada agresi. Perilaku agresif saat terjadi pada titik ekstrim dapat juga menjadi disfungsi. Bandura 1986 menyatakan bahwa perilaku agresif didapatkan melalui observasi dari orang lain, pengalaman langsung dengan penguatan negatif dan positif, latihan atau instruksi, dan juga keyakinan. Bandura yakin bahwa tindakan agresif dapat berakibat pada agresivitas yang berlanjut. Keyakinan ini didasarkan oleh suatu kejadian klasik dari Bandura, yaitu Dory Ross dan Sally Ross, yang mengemukakan bahwa anak-anak yang mengobservasi perilaku agresi orang lain menunjukkan agresi yang lebih tinggi daripada anak-anak yang berada dalam kelompok kontrol yang tidak memiliki tindakan agresif. Nah, yuk kita lanjut ke bagian terapi. Menurut Bandura, perilaku menyimpang muncul atas dasar prinsip pembelajaran kognitif sosial dan bertahan karena sejumlah cara terus memenuhi suatu tujuan. Tujuan utama dari terapi kognisi sosial adalah meregulasi diri. Langkah pertama dari terapi yang berhasil adalah untuk memulai beberapa perubahan dalam perilaku. Sebagai contoh, apabila seorang terapi mampu untuk menghilangkan ketakutan atas ketinggian pada seseorang yang sebelumnya memiliki acrophobia, maka perubahan telah dimunculkan dan orang tersebut tidak akan memiliki ketakutan untuk memanjat tinggi setinggi 20 kaki.